Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kisah Horor Pengemis dan Pelaku Pesugihan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Bondowoso 1961. Sejujurnya cerita ini cukup aneh. Setelah sekitar 1 tahun Tita Misteri berdiri, kami baru tahu bahwa ada cerita menarik dari seseorang yang rumahnya hanya berjarak sekitar 300 meter dari kantor kami. Orang itu bernama Mbah Sumarni. Dan editor cerita kami yaitu Mbak Ella yang mendengar langsung dari beliau. Sebagai orang tua yang buta huruf, Mbah Sumarni tidak tahu bahwa kantor tempat kami setiap hari berkumpul adalah markas sebuah channel YouTube. Tentu saja, beliau juga tidak bisa mengoperasikan HP, apalagi mengenali sebuah channel YouTube. Beliau hanya mengira bahwa kantor kami hanyalah tempat berkumpulnya anak-anak muda biasa. Begini ceritanya. Ketika itu, Mbah Sumarni berumur 6 atau 7 tahun dan semua orang memanggilnya Marni. Karena kedua orang tuanya termasuk miskin, Marni tak bisa bersekolah. Di zaman itu, memang banyak anak yang tidak bersekolah, terutama di pelosok-pelosok desa. Tapi Marni kecil adalah anak yang sangat baik. Dia baru pindah ke kampung ini sekitar 3 bulan. Dulu bapaknya hanya menumpang di tanah milik keluarganya dan baru bisa menabung untuk membeli tanah kecil yang kemudian dibangun rumah sederhana di atasnya. Setiap pagi, sekitar jam 4 subuh, Marni selalu bertugas mengantar kue dari rumahnya ke pinggir jalan besar. Kebetulan, bapaknya membuka lapak jualan kue dan beliau yang berjaga di sana. Intinya, setiap hari ibunya membuat kue dan Marnilah yang mengantar ke lapak kecil milik bapaknya. Kebetulan, jarak lapak itu hanya sekitar 200 meteran dari rumahnya. Jadi, tak ada kekhawatiran apapun walau anak sekecil Marni yang setiap pagi membawa kue di sana. Saat itulah, Marni melihat seorang yang cacat tanpa kaki menengadahkan tangan untuk mengemis. Karena tak punya apapun selain kue yang dibawa, Marni selalu memberikan 1 kue pada pengemis itu setiap pagi. Dan pengemis itu selalu tersenyum ketika menerima kue dari Marni, tanpa mengatakan apa-apa. Marni selalu merasa kasihan dan dia teringat pengemis itu adalah Harjo, anak dari tetangganya yang sebenarnya cukup kaya di kampungnya yang dulu. Marni kecil tak mampu memahami kenapa Harjo mengemis. Dia juga tak sempat berpikir kenapa Harjo ada di tempat itu. Yang ada di pikirannya hanyalah rasa kasihan. Marni juga tak khawatir orang tuanya marah, karena beliau berdua selalu menanamkan agar jangan sampai menjadi orang pelit walau keadaan sendiri juga susah. Dan kejadian itu tak pernah diceritakan pada siapapun, termasuk pada ibu atau bapaknya. Rutinitas memberi kue pada pengemis itu berlangsung setiap pagi dan cukup lama,
sampai sekitar 1 bulan lebih. Sampai suatu pagi, ketika langit masih agak gelap, Marni berjalan bersama bapaknya. Saat itu karena bapaknya harus kembali ke rumah untuk mengambil mangkok yang ketinggalan. Di saat itulah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di bawah sebuah pohon kelapa besar, Marni kecil menghentikan langkahnya. Pak Wardi, bapaknya, lalu menanyakan kenapa tiba-tiba Marni berhenti. Tak terasa, air mata Marni menetes. Dia merasa khawatir terjadi sesuatu pada Harjo, karena dia tak ada di tempat biasanya Marni memberi kue. Rasanya seperti ada kewajiban yang tak bisa ditunaikan karena Harjo tidak ada. Pak Wardi lalu menarik tangan Marni yang masih menangis. Siang harinya, setelah dagangan habis, Marni didudukkan oleh Pak Wardi di ruang tamu kecil rumahnya. Sang ibu juga duduk di sebelah Marni. Pak Wardi lalu menanyakan tentang peristiwa tadi pagi, yaitu ketika Marni tiba-tiba berhenti dan menangis. Disitulah Marni baru tahu bahwa Harjo sebenarnya sudah lama meninggal. Pak Wardi lalu menjelaskan bahwa sekitar seminggu setelah mereka pindah, terdengar kabar duka dari keluarga Pak Yono, bapaknya Harjo, bahwa Harjo yang cacat meninggal tiba-tiba karena sakit. Sontak, Marni kecil pun menjerit ketakutan, karena yang selama sebulan lebih diberinya kue setiap pagi ternyata bukan manusia. Sang ibu lalu memeluk untuk menenangkannya. Marni terus menangis di pelukan ibunya, dan sang ibu dengan lembut menyapu-nyapu punggungnya. Sejak saat itu, Marni tak berani lagi mengantar kue setiap subuh. Akhirnya, bapaknya lah yang harus bolak-balik ke rumah. Marni baru berani melewati tempat itu ketika sudah agak siang dan banyak orang melintas. Waktu berjalan dan tahun demi tahun berlalu. Sampai ketika umur Marni menginjak 15 tahun, dia dijodohkan. Di zaman itu, menikah di umur 15 tahun adalah sesuatu yang lazim. Bahkan banyak tetangga Marni menikah di usia yang lebih muda lagi. Kisah tentang Harjo yang malang sudah dilupakannya. Sampai suatu hari, Marni terpaksa ingat lagi. Suatu malam, sekitar seminggu sebelum pernikahannya, Marni disuruh ibunya meminjam gelas dan piring. Karena bapaknya capek setelah seharian bekerja sebagai kuli bangunan, Marni terpaksa berjalan sendiri. Kebetulan, tempatnya juga tidak terlalu jauh dan berada di dekat lapak kue milik bapaknya. Dan dia harus melewati lagi tempat dulu dia sering bertemu dengan Harjo. Awalnya tak ada rasa takut sama sekali. Tapi tiba-tiba di tengah ketenangan malam, Marni mendengar suara sesuatu di atas rumput. Dan ternyata ada Harjo di sana. Posisinya tetap sama, yaitu duduk tanpa kaki dengan tangan yang menengadah. Entah kenapa, saat itu Marni sama sekali tidak merasa takut, dan yang ada di pikirannya hanya rasa kasihan. Tiba-tiba, ingatan Marni seperti hilang tentang peristiwa bertahun-tahun sebelumnya. Tapi
kali ini dia tak bisa memberikan sesuatu karena memang tak membawa apapun. Kemudian Marni melihat tangan kanan Harjo melambai dan memintanya untuk mendekat. Anehnya, Marni langsung menuruti. Dan begitu Marni mendekat, wajah Harjo tiba-tiba berubah. Kedua bola matanya seperti menghitam dan berlubang. Juga kedua pipinya yang tampak tidak utuh, serta hidungnya masuk ke dalam. Marni tentu sangat ketakutan dan sekujur tubuhnya bergetar begitu hebat. Ada keinginan untuk berteriak dan lari. Tapi bahkan untuk sekedar bergerak, Marni ternyata tidak bisa. Wajah Harjo lalu semakin mendekat perlahan dan terciumlah aroma anyir yang sangat kuat. Marni terkunci dalam ketakutan dan tak mampu berbuat apa-apa. Lalu, tangan Harjo seperti ingin menyentuh pipi Marni, tapi entah kenapa tak pernah berhasil. Seperti ada kekuatan besar tak terlihat yang selalu menghempaskan tangan itu setiap kali hampir menyentuh kulit pipi Marni. Selama beberapa lama, Marni hanya bisa menangis dan tetap tak bisa bergerak. Sampai tiba-tiba terdengar suara beberapa orang berjalan cukup cepat dari kejauhan. Marni semakin khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih mengerikan pada dirinya. Dan begitu orang-orang itu mendekat, Marni bisa melihat bahwa mereka berjumlah 4 orang dan membawa sebuah keranda. Begitu mereka sampai, Harjo lalu diseret dan dipaksa masuk ke dalam keranda itu. Marni juga heran. Walau Harjo cacat dan tidak punya kaki, keempat orang itu terlihat sangat kesulitan. Harjo terus meronta dengan suara tangis yang melolong-lolong menyayat hati. Sementara itu, Marni tetap terpaku di posisinya tanpa bisa beranjak sama sekali. Keempat orang yang datang membawa keranda entah kenapa tak mempedulikan Marni sama sekali. Mungkin mereka tidak tahu bahwa ada Marni di situ. Kejadian menakutkan dan menyedihkan itu berlangsung cukup lama. Kemudian, telinga Marni menangkap suara langkah kaki lain dari kejauhan. Dia semakin takut karena khawatir itu adalah bagian dari mereka yang entah berasal dari alam mana. Tapi begitu langkah kaki itu semakin mendekat, Marni bisa menoleh. Dan matanya menangkap seorang laki-laki berjalan kaki dengan membawa cangkul. Itu adalah Pak Sunar, tetangganya. Ajaibnya, begitu Pak Sunar sampai di dekat Marni, Harjo berhasil dipaksa masuk ke dalam keranda. Dan di antara teriakan dan tangisnya, Harjo terdengar menyebut-nyebut bapaknya dengan kemarahan. "Bapak jahat! Bapak jahat!" Pak Sunar yang terlihat terkejut lalu bertanya kenapa Marni berdiri sendiri di sana. Karena tak ingin Pak Sunar berpikir macam-macam, Marni mengaku hanya kebetulan berhenti dan disuruh ibunya untuk meminjam piring dan gelas. Marni lalu bertanya basa-basi, dan Pak Sunar menjawab bahwa beliau mau mengairi sawahnya.
Pak Sunar lalu berbelok dan menyusuri pematang sawah, dan Marni pun meneruskan perjalanannya. Spontan, ingatan Marni terbawa lagi ke peristiwa bertahun-tahun lalu. Rasa takut, kasihan dan penasaran berkumpul menjadi satu di otaknya. Ketika berjalan pulang dengan membawa piring dan gelas yang dimasukkan di dalam kardus, Marni merasa merinding melewati tempat itu lagi. Tapi syukurnya, semakin banyak orang yang lewat dan semuanya bisa dilalui tanpa gangguan apapun. Sesampai di rumah, Marni tak menceritakan apapun pada ibunya. Dia sengaja menunggu bapaknya pulang dari acara selamatan di rumah salah satu tetangga. Selama ini, Marni memang lebih dekat dengan bapaknya. Tak lama kemudian, bapaknya pulang dan Marni langsung menarik tangannya ke dalam kamar. Di sanalah Marni menceritakan pengalaman mengerikan barusan, bahwa dia bertemu dengan Harjo yang kemudian dipaksa masuk ke dalam keranda oleh 4 orang yang entah siapa mereka semua. Pak Wardi, bapaknya, lalu mengajak Marni ke ruang tamu. Sang ibu sudah ada di sana sambil menikmati aneka kue dari selamatan. Di sanalah bapaknya bercerita. Awalnya, Pak Wardi mengingatkan kembali bahwa dulu ketika Marni masih kecil, mengaku sering memberi kue pada Harjo yang sebenarnya sudah meninggal. Marni pun mengangguk, karena dia juga masih ingat peristiwa beberapa tahun lalu itu. Kemudian, Pak Wardi mengatakan bahwa karena Marni sudah besar, cerita sebenarnya akan disampaikan. Karena dulu mungkin Marni belum paham. Ternyata ada cerita miring beredar tentang Pak Yono, bapaknya Harjo, bahwa Harjo sebenarnya meninggal secara tidak wajar. Harjo adalah anak ketiga dan terakhir dari Pak Yono. Tidak seperti Harjo yang cacat, kedua kakaknya normal dan kini keduanya sudah berumah tangga. Kabar yang kuat beredar dan sepertinya dipercaya banyak orang adalah kekayaan Pak Yono didapat dari jalur pesugihan. Dan mungkin karena Harjo anak yang cacat, maka dialah yang dipilih menjadi tumbal di usianya yang masih muda. Pak Wardi sendiri mengaku antara percaya dan tidak percaya. Tapi yang jelas, di kampungnya yang dulu seperti sudah menjadi rahasia umum, bahwa Pak Yono adalah pelaku pesugihan. Banyak juga yang mengaku melihat sosok wanita cantik berbusana serba hijau di malam-malam tertentu di belakang rumah Pak Yono. Kata mereka, sosok cantik itu selalu terlihat menggendong Harjo. Itu juga yang menguatkan tuduhan banyak orang bahwa Pak Yono adalah pelaku pesugihan. Dan konon pesugihan itu berasal dari Laut Selatan. Karena ada beberapa orang pintar yang menduga bahwa sosok wanita cantik itu adalah Nyi Roro Kidul. Kata Pak Wardi, dulunya Pak Yono adalah orang miskin. Lalu tiba-tiba entah dari mana uangnya, dia bisa membeli berhektar-hektar sawah yang dikelola bersama kedua anaknya. Para tetangga di sana juga terlihat tidak terlalu peduli. Selain semuanya belum pasti,
tak pernah ada yang merasa kehilangan. Intinya, jikapun Pak Yono memang benar mempunyai pesugihan, tapi tak pernah terasa merugikan para tetangga. Mendengar cerita panjang itu, Marni pun kembali teringat kejadian beberapa tahun lalu. Harjo yang malang, tubuhnya yang cacat, dan terlihat mengemis setiap pagi ketika Marni lewat. Walau akhirnya Marni tahu bahwa itu bukanlah Harjo karena dia sudah meninggal. Marni juga teringat lagi ketika Harjo dipaksa dimasukkan ke keranda oleh 4 orang. Saat itu dia berteriak bahwa bapaknya jahat. Bisa jadi Pak Yono memang punya pesugihan, dan bisa jadi pula Harjolah yang menjadi tumbal. Seminggu kemudian Marni menikah. Suaminya bernama Surawi dan sama-sama berasal dari keluarga sederhana. Acara pernikahan mereka pun juga cukup sederhana. Marni memanggil suaminya Mas Rawi. Ternyata Mas Rawi juga mendengar cerita tentang Harjo yang malang. Kebetulan kampung Mas Rawi memang tak terlalu jauh dari kampung Pak Yono. Mas Rawi mengatakan bahwa dia seusia dengan almarhum Harjo. Dan ternyata Mas Rawi juga punya cerita mengejutkan, bahwa ketika Harjo dimakamkan, dia berada tak jauh dari sana karena sedang bermain layang-layang dengan teman-temannya. Pak Yono memang cukup terkenal sebagai orang kaya. Dan di pekuburan ketika pemakaman Harjo, wajah Pak Yono terlihat aneh. Kulitnya yang putih tiba-tiba terlihat hitam legam. Dan ternyata bukan hanya Mas Rawi yang merasakan hal itu. Keempat temannya yang bermain layang-layang dengannya juga mengaku menyaksikan bahwa wajah Pak Yono hitam legam dan tidak seperti biasanya. Intinya, Mas Rawi adalah salah satu orang yang percaya bahwa Pak Yono memang menjalani pesugihan dan Harjolah yang dipilih menjadi tumbal. Walau tentu saja tak ada jalan untuk membuktikan hal itu. Tahun demi tahun berlalu, dan ketika usia pernikahan Marni sekitar 6 atau 7 tahun, terdengarlah kabar yang menghebohkan bahwa Pak Yono meninggal dunia. Ada yang aneh ketika itu. Konon banyak tetangga yang menyaksikan bahwa beberapa saat menjelang kematiannya, Pak Yono menjerit-jerit kesakitan dan berkali-kali mengucapkan permintaan maaf pada Harjo, almarhum anaknya. Kata beberapa tetangga di sana, kondisi jenazah Pak Yono juga sangat mengenaskan. Kedua matanya melotot seakan mau melompat keluar, dan lidahnya terjulur sangat panjang. Bahkan untuk memandikan jenazah, banyak tetangga yang ketakutan. Sampai akhirnya salah satu tetangganya yang ustadz lalu meminta tolong secara khusus kepada beberapa orang yang kebetulan hadir ketika itu. Kata Mas Rawi, kehebohan juga sampai di kampungnya karena sosok menakutkan sering terlihat mengganggu warga. Wajahnya hancur dan tak bisa dikenali, tapi suara tangisnya mengingatkan warga pada suara Pak Yono.
Juga ada orang yang mengaku dikejar-kejar sosok itu sampai terkencing di celana. Entahlah, apakah semua kabar yang beredar memang benar adanya. Tapi menurut Mas Rawi, rasanya tak ada orang kampung sekitar yang tak mendengar tentang dugaan pesugihan Pak Yono. Setelah menceritakan itu, Mbah Sumarni pun menunjukkan kepada Mbak Ella di mana tempat dia dulu sering memberi kue kepada Harjo, yaitu di pinggir jalan yang tak jauh pula dengan kantor kami. Tapi beliau mengatakan bahwa semuanya sudah aman. Hanya sesekali beliau mengaku melihat penampakan Harjo di sana yang selalu tertunduk dan terlihat bersedih. Mbah Sunarmi sendiri kini hidup bersama anak keduanya dan 3 cucunya. Beliau mempunyai 4 anak, dan 3 anak lainnya telah tinggal di kota lain mengikuti suami atau istrinya. Mbak Ella kemudian menunjukkan kepada kami semua di mana tempat itu. Akhirnya, semua anggota kru Titah Misteri selalu merinding setiap kali melewati tempat itu. Walau tak ada satupun dari kami yang pernah melihat apapun, tapi sudah terlanjur tertanam di pikiran kami bahwa disitulah dulu Harjo yang malang menengadahkan tangannya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, kisah horor pengemis dan pelaku pesugihan. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.